Sifat. Berapa orang cewek yang ikut mendaki? Nggak ada, Pak. Waduh, dasar batangan semua. Tapi sempat dapat di atas ya. Berarti di atas. 1, 2, 3. Alumni bicara. Akuntansi suka ada gitu mana? Oh gimana? Akuntansi ini rasa kekerabannya tinggi ya? Ya, kira-kira Suka seperti mendaki itu, Bang. gunung, Ah, suka juga naik ke mana. Tapi rata-rata hampir alumni itu hampir kebanyakan nikah ya sama-sama ya. iya. Bagaimana dia seirama, sepedanggungan dan kamu tanggung, dia yang tidak tanggung gitu. Ya, tetap sama rasa. gitu Tetap ya. sama rasa. Sama rasa. Dinda perkenalkan dulu namanya. Iya. Saya ini alumni Politeknik, kebetulan masuk di Politeknik sudah lama kan dah. Tahun 96. Ya, selesai tahun 2000. Iya. Ya. 2000 itu juga ada pengangkatan di Politeknik. Jurusan apa? Akuntansi kan dah. Akuntansi. Tanpa nama, tidak ada nama ya? Hah? Tanpa nama. Belakangan. Siapa namanya siapa? Sudah umum kalau di depan nama kan, jadi intronya dulu. Oh, intro dulu. Tapi kita tanpa nama. Ada. Ya. Jadi masuk 96, selesai 2000, tahun itu juga ada pengangkatan. Alhamdulillah diterima. Jadi Nama dosen? lengkapnya. Iya. Luar Nama biasa jadi lengkapnya dosen ya. Muhammad Iskandar Sabang. Muhammad Iskandar Sabang, dosen Politeknik AK, Politeknik AK, yang selalu ya. mendeo siswanya. Mungkin terlalu kejam ini Pak Iskandar kan di kampus. Bukan mendeo kan. Oh, bukan Nah, mendeo. Jangan melayani kejam. permintaannya. Nah, Ah. melayani permintaan. Jadi kalau minta deo, kan kita deo. Oh, Kamu gitu. gitu dong? Oh, Iya. ada mahasiswa minta di deo. Secara tidak langsung. Oh, jangan dibimbing Kalau- dia Pak dosen Nah, supaya iya, jangan ada yang deo. Artinya sudah diupayakan dibimbing, ya, dan boleh dikata ini semua Dari akuntansi dari semua. akuntansi dan Suka pernah- naik gitu manja. Untung yang ini tidak ada yang minta DO. Gitu. Oh begitu. Mungkin Dinda dengan siapa namanya? Ya, saya Fuad. Buat Masuk di Politeknik itu angkatan 2011. Selesai 2015. 4 tahun ya. Iya. Lumayan. D4. Oh, D4 Oh, ya. iya, D4. Program studi D4. Apa yang menarik di kampus? Kalau di akuntansi Pak Joy ya banyak Pasti cewek-ceweknya. cewek. Ya, pasti. Gampang. Pasti ceweknya kan. Tapi kau suka juga sama laki-laki? Ya. Suka juga sama laki-laki? Tidak, Pak. Masih normal, Pak. Oh begitu ya. Berarti di alumni akuntansi D4 ya. Iya, D4. Tapi bagaimana saya melihat bertiga ini kayak melebihi daripada saudara ya. Iya. Kalau Dinda siapa namanya? Kalau saya namanya Firman Mahmud. Firman Mahmud. Wih, Saya- mantan direktur Pak Firman. Bukan ya? Kebetulan Pak Firman dulu direktur saya juga. Oh, waktu begitu. saya kuliah. Berarti tidak pernah dewa karena Pak Firman. Alhamdulillah. Jangan, masa mau juru makan juru sama dewa ini. Saya angkatan 2005, selesai awal 2009. 2005, 2009, 4 tahun juga. D4 juga ya? Bukan. D3 cuma waktu Mapala di- juga? Waktu di masa saya ada dua kali wisuda. Jadi saya di wisuda kedua. Oh, persoalan waktu ya, bukan persoalan mapala aja. Dari tadi Dinda senyumnya bagus. Dinda siapa namanya? Iya, nama saya Sainuddin Sodik, cuma teman-teman biasa panggil Sodik. Soding? Iya. Soding? Bukan Coding? Ah. Soding ya? Sodik, iya. Ah. Cuma kan dulu itu nama bapak sebenarnya. Oh, begitu. Iya, karena dulu kan waktu kuliah itu pertama kali masuk ada semacam aturan tidak tertulis. Jadi kalau katanya masuk di jurusan akuntansi, nama tidak boleh sama. Oh. Iya, jadi pada saat itu saya masuk kan di Padahal tidak sama namanya Paman. iya, kan namanya Said, dipanggil Said. Iya. Nah, kebetulan ada di angkatan 2003 namanya Said. Nah, saya bukan pakai nama itu. Makanya nama orang tua yang dipanggil namanya Sodik. Soding. Hidup Soding.
Tapi tidak apa-apa lah, kayak orang barat Pak toh. Nah, Nama belakang yang dipanggil. nama lagi aja ya. Iya. Nah sekarang Dinda, selama pendakian gunung itu Iluniaka ya, Iya. apa yang menjadi kesan dan pesannya di dalam pendakian itu? Sebenarnya ini kegiatan yang tidak terstruktur, tidak terschedule dengan baik sebenarnya. Berarti menyimpan dong. Sebenarnya ini hanya iseng-iseng saja. Ini dia yang suka deh kita manja. Bilang kalau mau mendaki. Ya kan? Iya, kan betul gini Pak. Waktu itu kan teman-teman lagi Jangan iseng ya. panggil Pak, terlalu tua, kanda aja. Begini kan, Pak. Waktu itu kan teman-teman lagi iseng upload anak-anak kecil yang manja di atas genteng. Nah, kemudian dikasih semacam tagline, adakah kependidikan kecil? Oh begitu ya. Makanya dari itu semua teman-teman di tag semua teman-teman. Karena kan rata-rata teman-teman di akuntansi itu sebenarnya banyak yang nama palanya. Oh banyak nama pala ya. Cuma dari segi mapalanya mereka hanya mau tampakkan. Dari segi stylenya saja. Diam-diam suka memanjat. Suka menaiki. Diam-diam suka menaiki kita manja ya. Nah, lanjut dari situ saling tag-tag teman, kayaknya sudah banyak pembicaraan di status itu. Ya sudah, saya inisiatif buat semacam grup WA. Nama WA-nya itu, grup WA itu Hiking Gaskar gitu. Hiking Gaskar. Selama 4 hari ini yang libur panjang ya. Itu tes kedua sejak tanggal 9 September. 9 September. Iya, 9 September. Jadi di situ mulai muncul wacana-wacana kapan kita mau hiking, apa-apa yang dipersiapkan. Jadi saya bilang sudah, kalau kita hiking sudah banyak teman-teman yang bersedia, kita ambil schedule di akhir bulan. Karena kan akhir bulan kan ada 4 hari yang kosong situ. Jadi setelah itu ya sudah banyak teman-teman yang sudah list, tapi ada juga yang tersalin secara alami. Berapa orang yang jatuh di jurang? Dalam artian sebelum masa pendaftaran yang konfirmasi hadir itu ada sekitar kalau saya 20 sampai 30 orang yang ikut. Yang pengen ikut. Cuma pada saat berangkat hanya 8 orang saja. Waduh, tidak karena memang yang terbaik yang pergi, Pak. Tidak terseksi, Pak. Kalau Dinda, siapa tadi namanya? Firman, Pak Direktur. Amin. Apa jabatannya saat mendaki gunung? Apa memasak atau yang membuat kemah atau gimana? Seperti itu. Kalau kemarin waktu mendaki itu yang pertama saya biasa jadi leader, kemudian kadang jadi sweeper yang di belakang. Bukan waver. Bukan. Ya. Kadang juga memasak. Wah, Jadi ya. semua bisa dilakukan, teman-teman juga begitu. Jadi gantian. Kalau capek, yang lain lagi jadi leader. Oh begitu Capek, ya. Jadi sweeper. Berapa orang cewek yang ikut mendaki? Tidak ada, Pak. Waduh, dasar batangan semua. Tapi sempat dapat di atas ya. Berarti di atas kau yang pedang. Pak Dosa ikut tidak? Ikut. Ikut juga? Paling semangat. Wah, luar biasa ya. Pasti mana lebih kuat mendaki? Apa di Dinda atau Pak Dosanya? Atau dia digendong dia, ditaruh. Apa ya kesan paling berkesan Pak Dosen? Iya, saya tuh punya satu kesan yang karena kamu gini, tim yang pergi ini kan jarak angkatan itu kan jauh gitu ya. Saya mungkin yang paling tua 96. Oh sudah tua ya Pak. Maksudnya kalau mana tua daripada saya? Kalau dibandingkan dengan yang lain. Oh begitu. Berarti saya lebih muda ya. Bahkan, kita seumuran ya. Pak Dosen kan sendiri yang tua. Ada yang ikut anak 2017 baru wisuda kemarin. Begitu. Ya? Jadi coba range-nya itu gitu ya. Tetapi di dalam perjalanan itu kompaknya tetapi ya lebih-lebih saya sudah bilang jangan lihat saya sebagai dosen gitu ya. Kita sesama alumni sama tim ini pergi hiking. Satu piring berdua. Berenam ya. Lebih malah Pak. Iya, masa gitu. Berarti satu piring Gitu ya. berenam. Itu yang tepat. Jadi, Kebersamaannya kelihatan yang betul tinggi ya. kebersamaan. Saya bilang, perbedaan usia hilang, perbedaan status sebagai dosennya dan mahasiswanya hilang semua itu ya. Hilang semua gitu ya. Dan saya pikir ya rasa seperti itu yang harus dipertahankan ya. Jadi waktu naik gunung ini bawa 2 karung beras. 2 karung beras Enggak juga. kayaknya tidak juga. Kayak mau dagang saja gitu.
Mana mau, Pak. Akuntansi kan siapa tahu berdagang di Mana atas. mau habis Tidak di ya. stop. Oh, Tapi begitu mungkin ya. seandainya ada penjual coto bawah. Iya. Kira ada penjual coto di atas. Jadi keakraban yang Iya, ada keakraban. didapatkan dalam mendaki ya. Betul. Dinda siapa tadi namanya? Fuad. Fuad Bawasir. Wah, ini nih. Terus Dinda, selama berkuliah di akuntansi itu yang paling berat apa? Oh, mungkin Pak, laporan-laporan. Oh, banyak laporan Iya, juga. selama kuliah. Sering mencontek dulu ya. Iya, sering sekali. Ini yang saya suka, berani mencontek. Biasanya yang suka mencontek itu yang suka berhasil. Oh, gitu ya. Iya. Tapi saya belum berhasil, Pak. Akan ada waktu. Amin. Karena Anda sudah bisa menjadi seorang entrepreneur yang akan mencontek selalu. Hidup ini di Indonesia, kebanyakan kita adalah mendompleng aja. Kita bagikan menyusui kan produk-produk, mana ada produk Indonesia anak bangsa kita. Ini Ya. harus kita bangkitkan. Benar tak? Kalau saya begini, ini bukan tidak berhasil. Bukan Tapi, tidak berhasil. ya, mengganti kebersihannya. Kemarin dia punya usaha kan. Usahanya dia menyewakan alat-alat pendakian, sewa tenda, sewakan jas. Iya. Cuma mungkin Lagi corona, COVID. Ya, Memang dan pengaruh, memang mencari pengaruh. lagi. suasana Yakin baru. saja Dinda, rezeki tidak akan tertukar. Betul. Itu aja, selama kita mau berusaha dan tidak mengenal lelah. Itu aja. Jadi kalau seumpamanya Dinda tadi, Pak Firman, saya selalu mengingat Pak Firman, dosen saya. Halo Pak Firman, mudah-mudahan kita didengar ini. Ada Pak Firman Junior di sini. Pak Firman, ini ada Pak Tapi Firman. awalannya beda. Awalannya Kalau direktur beda. dulu P. P. Firman, kalau saya. Kan beda-beda tipis. Beda-beda. Tadi yang menarik Dinda ini, di saat coba keterbuka, jangan kau tutupi ya. Pak dosen ini mendaki kuat atau tidak? Sebenarnya sih mendaki kuat, Pak. Jangan bohong ya. Iya, kuat. Cuma kan ada fasilitas khusus yang kami berikan, Pak. Udah boleh. Kenapa harus fasilitas khusus dengan Pak dosen? Biarkan dia tarik kamu. Kan? Mungkin durasi mendakinya agak diperlembek sedikit. Ya. Jadi kecepatannya mungkin Dan dia suruh dorong pantainya. jangan, Pak. Jadi di dalam suatu pendakian itu semua ada ya. Makan bersama, minum Iya. bersama. Bagaimana kalau kita coba di sini satu batang berempat? Iya. Bisa tidak? Ada. Untuk membuktikan apa hasilnya kita mendaki. Iya, iya. Ini jangan sampai bohong ini anunya pendakiannya. Ayo coba dong. Saya bakarkan ya. Saya bakarkan sempurna ya. Sudah. Mulai dari Pak Direktur dulu. Dari Pak Direktur. Kebersamaannya itu harus ditunjukkan sama pemirsa. Ada mahasiswa di kampus ini mau tahu sejauh mana sih kebersamaannya ini Ini ilmunya namanya akan di-endorse mendaki. Ayo, Ayo, ya. Tidak untuk di-endorse gitu ya. mulai dari Sony ya, baru ke sana. Terakhir Pak dosen harus terakhir. Kita harus ospek dia. Nggak boleh Pak dosen dia duluan. Kasih dulu di sana. Bakar dulu Sony dulu yang bakar. Sony dulu yang bakar. Bakar, Pak, ya? Iya. Isap Sony. Jangan dikasih basah kan dah. Tahu, Tidak bisa jangan ketidak diisap. Nggak Kasih koranya Pak dosen. Tidak bisa. Tapi begini kan ya, dari itu kemarin. Jujur kan, ya faktor usia tidak bisa dipungkiri, gitu ya. Ya jadi Nafas. nafas itu Ngos-ngosan. tidak bisa menandingi yang Anak muda-muda. muda-muda. Cuma ya untungnya mereka Berarti tua betul ini Pak dosen. Pak dosen. tidak bisa tua. dipungkiri, Pak. Padahal dia lebih tua saya daripada dia. Tidak. Ya sama ya. Tidak dong. Siapa yang tua? Usianya 2, Pak, tapi semangatnya yang muda. Itu ya sudah. Jadi memang di dalam pendakian itu saya melihat saya pernah mendaki juga. Iya. Ternyata kebersamaan itu jauh lebih daripada apa yang pernah bayangkan. Cuma sayangnya berdelapan ini cuma main pedang di gunung. Iya kan? Makanya menaiki temannya kayaknya tidak ada menaiki temannya ya karena sama-sama batangan yang naik. Mungkin bisa diulang di lain kesempatan. Dan Benar. saya berharap Anda bisa ikut toh. Alhamdulillah coba.
Mungkin kita coba-coba mendaki karena memang saya memang juga orangnya tipe lapangan. Iya. Setiap saya memulai satu proyek saya turun tangan dulu melihat kondisinya. Kalau sudah berjalan, oke, saya kasih ke manajernya. Di dalam pendakian itu, Pak dosen, di antara berdelapan tadi ini yang ikut mendaki, ada enggak ya Pak sama Pak dosen? Balas dendam gitu. Iya kan? Tapi pasti ada lah. Saya yakin tidak berani. Oh, tidak berani ya? Tidak berani. Padahal kenapa takut nih? Sudah tidak DO lagi. Bukan masalah tidak berani dia artinya Karena masih menghargai dosen. Apa ya, sikap menghargai itu sudah tertanam ya. Saya yakin itu. Jadi sekalipun kita bagaimana, pernah kita dijewer sama dosen kita, nilai kita pernah dikasih nilai C, tapi kalau setelah sama-sama mendaki, sesama dinaiki, pasti berubah kan. Ini memang biasa dinaiki gitu. Kalau begitu. tidur nih, Oh iya. Terus Dinda ini kan entrepreneurnya sebagai pengusaha alat-alat untuk alat mendaki ya. Mungkin Dinda sejauh mana berbisnis itu sudah mulai merintis usahanya itu? Oh, kemarin itu Pak yang kalau untuk yang Jangan panggil Pak, Iya kan. tua kita. Pelanggaran. Pelanggaran, kasih merokok dia. Ya, terus kemarin waktu kemarin kan sempat kerja di Kendari. Dari Kendari itu sempat lagi diterima di Makassar. Cuma pas di Makassar itu resign. Kosong kan ada sisa gaji. Sesuai dengan hobi kan nanjak. Bilang kenapa saya tidak buka ini aja. Usaha penyewaan. Akhirnya saya buka sedikit-sedikit dan alhamdulillah lancar. Tapi selang jalan ini Pak saya diterima lagi kerja. Pas diterima kerja, saya susah manage ini antara pekerjaan dan usaha. Kerja di mana? Kemarin sempat kerja di PT JS, dia itu perusahaan supplier, sebagai auditor. Iya. Supplier apa barangnya? Bahan campuran. Oh, bahan campuran. Dan sekarang masih kerja sana? Sudah resign. Pas resign itu terima lagi di perusahaan logistik lagi. Di situ puncaknya Pak paling sibuk karena kan dapat jabatan di situ. Di situ paling susah mix antara usaha dan pekerjaan. Dan kemarin Pak ketika ada yang mau jangan bilang Pak. Iya kan tersinggung. Sudah 2 kali sepertinya. Iya, nanti dia bilang yang lain terlalu tua kita panggil Pak. Ganda. Iya, Coba Ganda. dah. Ganda. Waktu kemarin saya panggil Ganda, berarti memang masih lebih tua. Ya, kan saya mau manggil Dinda kan beda-beda tipis, beda 1 tahun 2 tahun saja. Iya. Ya, terus lagi Dinda. Sepertinya memang butuh asap. Sepertinya butuh asap ya. Apa gini? Dan apa? Nanti stafet sama Pak dosen ya. Supaya lebih rileks tuh bicara. Kan waktu kemarin kan di logistik terakhir itu dapat jabatan dan asli lebih sibuk dari yang kemarin. Asli lebih sibuk dari yang kemarin. Akhirnya pelangganku Pak saya alihkan ke tempat lain. Salah pelanggaran lagi Pak. Papa. Bukan. Ya, terus Itu pelangganku saya alihkan ke tempat lain kan seperti itu. Dan pas lama-lama di perusahaan yang kemarin itu kan sudah menurun lagi kinerjaku. Istilahnya sudah tidak terlalu sibuk. Tiap minggu, kenapa ini lari-lari nih pelangganku? Pas saya cek, ternyata di tempat sana nih. Di sini kesalahan saya. Kiranya itu saya oper ke sana supaya akan kembali, ternyata tidak, kesalahan besar dalam berbisnis ini. Mengalihkan pelanggan. Oh ya, memang berarti mungkin dia di sana cara melayaninya mungkin lebih bagus, mungkin saya nggak pindah. Itulah pengalaman, suatu pengalaman yang harus pengalaman yang tidak akan terulang, kan? Seperti itu. Nah, kalau dia bisnisnya apa? Saya kebetulan Pak. Kan? Ternyata pelanggaran juga. Karyawan swasta. Di mana dah? Di miliknya mantan Pak Wapres. Oh, Pak JK ya. Iya. Ketua IKA Unhas. Ketua IKA Unhas. Kebetulan dia bergerak di bidang konstruksi. Bumi Karsa. Berarti sekarang Dinda di Bumi Karsa. Iya, Bumi Karsa. Sebagai apa Dinda? Finance-nya Pak. Finance-nya. Iya. Sudah berapa tahun di sana? Alhamdulillah sudah hampir 11 tahun Pak. Wih, lama sudah Iya. lama ya. Dia bangun gedung. Bangun di sana ya, berarti
sudah ada pengalamannya menyangkut masalah pekerjaan yang terkait akuntansi ya. Alhamdulillah. Apa yang Iya. didapat di kampus sudah terserap selama 11 tahun. Iya. Berarti harus mengajari adik-adik di kampus, Dinda, pengalamannya apa? Iya, saya selalu buka diri Pak ya ketika Kantor. ketika ada adik-adik pengen magang silahkan ke kantor, atau mungkin ada yang pengen ambil tugas Jangan lihat ke lagi. saya, lihat ke kamera sana. Pengen ambil Supaya tugas adik-adik lagi, tahu boleh. ini ya. Ya, terus Dinda? Ya, hampir tiap tahun saya ada kontak ke saya, meskipun saya nggak tahu orangnya siapa, konfirmasi via WA, pengen tugas akhir silahkan. Oh, itu bagus. Iya. Saya rasa itu mendidik suatu adik. Iya. Dinda, yang lebih bagus. 11 tahun di Bumi Karsa keluar perusahaan Pak JK. Salut dengan Pak Sodik. Dinda Sodik. Kalau Dinda? Kalau saya kerja di ini Grahapena. Grapena di anu ya. PT Fajar Media PT Fajar. Fajar. Pak Alwi Hamu. Betul. Senior saya. Pak Alwi Hamu senior saya. Ya. Bagian apa di sana Dinda? Kalau saya bagiannya beda dengan basic saya jadi akuntansi. Saya keluar dari jalur. Jadi wartawan? Bukan. Saya jadi desain layout. Oh, desain layout. Wah, luar biasa ya jadi mengambil jatahnya informatika dari elektro ya. Bukan ya? Apa? Dia Desain desain grafis. Desain visual. grafis ya. Nanti kalau ada yang mau desain grafis dihubungi Dinda ya. Jangan pelit Dinda mengajarkan Dinda ya. Jadi saya pengalamannya. Pernah ada dosen yang kunjungan media ke Fajar. Kebetulan saya ketemu, saya cerita-cerita, wah saya disangka sebagai mahasiswa yang murtad. Memang murtad ya Dinda? Ya terus dan nggak murtad sama Pak dosen? Tidak. Ada juga. Terus Dan seiring sering berjalannya waktu, saya memang sebenarnya feel-nya di sini, pekerjaannya saya di sini. sudah berapa tahun di kerja Sudah di cukup lama Fajar? juga, kurang Grup lebih Fajar 10 Group. tahun. 10 tahun? Iya. Lama juga ya. Awalnya saya kan bekerja di kantor akuntan. Hmm. Kantor akuntan kurang lebih 1-2 tahun. Tidak, kasih dulu Pak dosen juga rokoknya. Kasih ini. Saya mau melihat, publik mau melihat akibat daripada pendaki gunung kebersamaan yang begitu tinggi. Coba Pak dosen. Ada dong. Coba yang tidak boleh itu. Coba Pak dosen ini. Tidak bahasa juga. Tidak boleh. Tidak bahasa juga. Saya meragukan ini dia punya kebersamaan. Nah, terus selama di Fajar, apa yang paling unik ketika Dinda bekerja di salah satu media terbesar di Indonesia Timur? Paling unik apa ya? Deadline-nya. Deadline. Tapi kalau deadline sih sebenarnya sudah tidak ini ya, karena itu kan pekerjaan sehari-hari. Jadi deadline itu sudah jadi Santapan. seperti makanan Sehari-hari. biasa. Baru bangun itu dipikirkan. Tidur pun juga itu dipikirkan ya. Kelebihannya kerja di media itu ya bisa bertemu dengan pejabat-pejabat yang datang, artis-artis yang datang. Tanpa ada sekat. Jadi Dinda sudah berapa artis yang pegangnya? Pada sekarang. Terakhir Saiful Jamil katanya. Jangan makan jeruk dong. Oh, terakhir saya berjalan. Artis yang menarik dulu Dinda siapa yang paling menarik? Siapa? Saiful Jamil. Saya berjalan. Trio Macan. Terima kasih. Dinda, lanjut pokoknya dong. Terima kasih ya. Nah, tadi kita berpikir bahwa ternyata Iluni AK ini sangat erat persatuannya alumninya. Mau membuat suatu kegiatan-kegiatan, suka naiki temannya dan naiki temannya. Iya kan? Berarti pendakian selama ini dilakukan oleh Iluni daerah mana aja, gunung-gunung apa aja? Kalau kemarin Pak, waktu saya masih aktif atau kerja dulu nih Pak? Ya, aktif dan Kalau untuk
Kalau saya masih di masa aku Pak, Kanda. Dapat 5. Ya, terus Waktu saya Kanda itu kan kalau ikut cewek itu kita ambil trek ringan lagi aja yang di kayak Rama, Tanra Lili. Oh, sampai ke sana, Iya, Rama, di Tanra. ini Bulu Sarau yang ringan-ringan. Kalau ikut cewek. Kalau ikut cewek. Oh, ikut cewek ya. Iya. Tapi kalau daerah Malino apa namanya, Bau Karaing? Nggak pernah sama cewek Pak. Udah pernah. Kanda. Oh, begitu. Jauh semua nih. Berarti nanti bisa dihadirkan ya semua yang alumni AK ini yang pernah mendaki di Kampung Ramang apa? Lembar Rama. Lembarama ya. Berarti masuk sekitar ini ya yang apa namanya itu? Yang naik perahu ke sana tuh Kampung Ramang-Ramang. Oh, Ramang-Ramang itu. Oh, Di Maros, Ramang-Ramang di Kanda. mana? Kalau ini? Kalau ini kan di Lemban aja juga, cuman beda jauh. juga. Oh, begitu di Lemban, tapi tidak terlalu tinggi ya. Yang terlalu Oh, Dia lembah. lembah. Berarti dingin sekali dong. Iya. Cukup dingin. Alasan kamu ku cari tempat di Panas. iya kan persoalan di situ. Pak dosen, saya melihat diri Dinda sangat antusias membuat suatu kegiatan-kegiatan yang selalu alumni AK ini eksis. Ya. Sekalipun masing-masing punya kegiatan, ada Ya. kerja di Bumi Karsa, ada kerja di Fajar Group, ada sebagai penjual lembah. Bagaimana Pak dosen menanggapi adik-adik kita ini yang sangat performanya dalam bekerja secara profesional? Ya, saya apresiasi gitu ya. Artinya di tengah kesibukannya menyempatkan mengadakan satu kegiatan yang menurut saya butuh niat yang kuat gitu ya untuk jadi. Mendaki itu bukan pekerjaan main-main, butuh waktu lama, butuh tenaga yang keras gitu dan dipikir kalau balik mendaki terus anggaplah tiba-tiba sakit terus tidak masuk kantor kan tidak mungkin alasan mendaki saya tidak bisa masuk kantor habis tidak mungkin ya tapi hal-hal seperti itu dilewati gitu ya katanya. Berarti dengan jiwa pendaki mungkin ada tersendiri kepuasannya ya. Memacu adrenalin bekerja, tantangan yang harus bagaimana seperti itu. Terus Pak dosen katanya terlalu killer di kampus. Mungkin perlu diverifikasi informasinya. Silakan verifikasi, publik menilai sekarang. Iya, itulah perlu Apa yang menjadi, kalau saya mendengar itu yang paling cantik dia bilang sekek dulu Pak dosen Pak Iskandar. Kasih ketemu saya yang paling cantik itu Kanda. Oh begitu. Iya. Nah, coba Dinda kasih. Kita coba Saya juga. Tidak, tapi kalau pengalaman mendaki Kanda mungkin si Firman ini yang luar biasa. Menguasai ya, tidak profesional. bisa kita tandingi karena Tapi pernah keluar Jawa Dinda? Kalau saya belum Kanda. Belum pernah, selama ini masih di selatan Iya, ya. Sulawesi. Sudah pernah ke sampai Latimojong? Ketemu juga belum Kanda. Belum pernah. Iya. Saya kalah, kamu saya pernah sampai Latimojong. Yang sudah, Rinjani sudah Pak. Orang jadi sudah. Sudah, Semeru sudah. Pak. Kanda. Oh itu sana. Itu sebenarnya hampir sama Kanda. Dalam artian ketika kita ada pengen hiking sama-sama, kita cari waktu kapan kita bisa cuti sama-sama, kita buat janji, ketemunya di mana. Terakhir 2016 ya? Enggak. 2014 ya? 2013 saya janjian sama teman-teman angkatan, tapi alumni angkatan ya, bukan lintas generasi. Iya, masih angkatan. Masih angkatan. Itu di 2013 saya mendaki ke Gunung Rinjani. Tahun berikutnya di 2014 Semeru. saya ke Gunung Semeru. Gunung Semeru. Iya. Luar biasa. Dan itu di planningkan teman-teman. Kapan ada waktu untuk mendaki di gunung ini. Nah, kita buat janji cuti sama-sama. Alhamdulillah sama-sama cuti. Kemudian tahun berikutnya juga begitu. Cuti hamil. Cuti tahun. gara-gara naik itu mana? Nah terus Dinda, apa harapannya Dinda kepada adik-adik di kampus ini supaya bisa tertarik dengan pendaki gunung di luar daripada Mapala atau memang di dalam Mapala
Nah, terus menyampaikan ke adik-adik. Lihat kamera dong. Saya Sana. kan dah. Ya. Kalau saya kan dah mungkin Jangan lihat ke situ, itu sana kamera. Halo. Coba lihat. kalau saya kan dah mungkin kalau yang terkhusus cewek-ceweknya mungkin dia kalau masalah gunung, wah gunung itu apa? Hutan begini. Gunung 2 buah. Oh, bukan. Ya mungkin Itu pegunungan itu. Oh, pegunungan itu ya. mungkin karena kan sekarang sosial media kan ini nih. Oh. Mungkin dia lihat, cantik ini di mana ini di gunung. Right. Tapi kita kasih dulu bilang di sini tuh enak begini, padahal kenyataannya tidak. Mendaki. Terbuka saja. Kalau Dinda sebagai layout, lihat kamera untuk menjelaskan ke publik apa Menjelaskan. bagaimana enaknya di dalam pendakian itu. Kalau saya pribadi ya, saya paling menikmati itu kalau pada saat bangun di pagi hari, bikin segelas kopi, ngemil dan menikmati ini pemandangan. Saya paling senang dengan suasana itu, bangun di pagi hari. Kalau mendaki pasti kan proses jalan ini pasti Tidak ada suara bunyi motor. capek, pasti apa segala itu pasti capek apa. Tapi yang paling saya nikmati adalah suasana di pagi hari itu. Itu tidak akan pernah saya dapatkan di kota dan di tempat-tempat lain. Kalau Dinda seperti apa? Sebenarnya kalau mendaki saya hanya ke prosesnya kan dah. Dalam artian ketika untuk mencapai puncak itu pasti ada pengorbanan. Kamera dong. Pasti ada pengorbanan untuk mencapai ke puncak. Baik itu dari segi waktu, tenaga maupun fisik. Nah itu filosofi saya ambil dari mendaki itu. Dan satu kenikmatan itu ketika berada di puncak, semua yang pernah kita alami itu rasa hilang dengan sendirinya. Bisa kembali fresh bekerja. Iya. Jadi kita kembali ke dunia kerja lagi, seolah-olah kita telah kembali dan tidak ada beban lagi. Tidak ada beban lagi ya. Iya. Tadi ini saya masih meragukan kebersamaannya. Saya mencoba tadi berikan rokok 1 batang untuk berbagi, ternyata sendiri yang mengisap. Tapi saya ragukan kebersamaannya. Saya dulu masih ingat ada namanya dosen saya namanya Pak Asmar. Ketika saya PKL itu pakai Renjani ke Jakarta. Ini masih sementara dosen, kita masih PKL ini. Kita dalam dalam kapal, keluar ke deknya kapal, Pelni, kita ngopi semua. Datang Pak dosen, kok ngapain? Ngopi. Saya juga mau ngopi. Tidak ada gelas Pak dosen. Nggak apa-apa lah, kita estafet aja. Saya bilang, inilah salah satu contoh dosen yang bisa memberikan kebersamaan. Tapi bagaimana Pak dosen ini tidak mau mengusap rokok? Gimana itu? Kalau gitu kita berdoa aja deh, bertiga. Nggak usah Pak dosen kasih rokok. Jadi ternyata lebih banyak manfaatnya ya. Ketika kita memang mendaki, alhamdulillah kalau tidak ada kecelakaan. Tetapi pemandangan yang paling indah, polusi tidak ada, suara hening kiri kanan, berpikir lebih jernih. Mungkin Pak dosen bagaimana merasakan sebagai dosen, mungkin tidak terpengaruh dengan mahasiswa kalau ada yang agak bandel di kampus, dari mendaki bisa agak fresh. Bagaimana Pak dosen? Kalau saya kan ada banyak pelajaran di proses mendaki itu, terutama di prosesnya ya. Terutama proses untuk mencapai tujuan kan, tujuannya kan sama puncaknya kita mau capai. Tapi ada perjalanan proses itu yang cukup banyak pelajaran di situ. Di antaranya tadi kebersamaan. Ya. Mendaki itu punya aturan yang tidak tertulis tapi dipatuhi. Itu kalau saya pikirkan dulu. Kalau buang sampah, dulu. Sampah tidak boleh. Saya merokok ya. Saya mau mendengar dulu Pak dosen ini. Sampah tidak boleh buang. Jadi puntung rokok kita bawa. Rokoknya kita matikan, puntung kita bawa. Pokoknya segala sampah itu dibawa pulang. Tidak boleh ada yang dititip di kiri. Ada pesan di salah satu pos kalau tidak salah. Jangan bawa pulang apa-apa kecuali gambar. Ya? Jangan pulang bawa apa-apa kecuali gambar. Jadinya
jangan metik apa, jadi pokoknya foto saja. Ya? Tidak pernah ketemu setan di sana. Mungkin ada tapi tidak melihat, gitu ya. Ya namanya mata. juga dunia seperti itu, lingkungan seperti itu ya. Setan yang takut sama Pak dosen. Yang kita tidak tahu gitu. Oh gitu ya. Asal bukan sama-sama setan. Oh iya, itu. Berarti Nah, biasa kita di lingkungannya memang ya. Kita tidak pungkiri pasti ada yang ya alhamdulillah kita tidak dipertemukan dengan hal-hal yang seperti itu. Setidak tak mungkin lari pulang ya kalau ngomong itu ya. Padahal kalau di tempat itu kan memang ya, dikategorikan tempatnya ya. Ya. Tapi berarti Anda adalah bagian daripada orang-orang yang beriman. Saya kira tidak salah. Iya, Tebakan iya, cocok sekali itu. Sekalipun suka ada yang kita manja. Dinda, harapannya untuk adik-adik bagaimana terhadap podcast kita ini? Jangan terus pelit bahwa mahasiswa itu subscribe kita punya media IKA. Karena kita punya media ini hasilnya akan kita berikan ke mahasiswa di kampus yang tidak mampu, kita berikan ke panti asuhan, mungkin rumah-rumah ibadah yang membutuhkan kita akan berikan. Coba harapannya Dinda, lihat kamera. Untuk ini Kameranya sana Dinda, sampaikan. Jangan terlalu pelit untuk like dan subscribe. Oke, untuk teman-teman jangan lupa like, Subscribe. Pak dosen, sampaikan dong. Iya. Kita juga berharap jadi channelnya ini di like dan subscribe, tapi bukan hanya di alumni, tapi termasuk seluruh mahasiswa yang masih aktif, ya. Karena efeknya juga atau ada niat untuk memberi sumbangsi bagi adik-adik mahasiswa yang masih aktif, yang ya. merupakan amal jariah. Betul. Ya kan? Kita selalu memberikan apresiasi alumni-alumni yang mempunyai usaha. Ketika nanti di podcast kita ini berkembang, ada alumni-alumni kita yang mempunyai usaha yang mau dipromosikan di sini, silakan aja antarkan itu. Sumpamanya membuat suatu kopi, membuat suatu makanan dan minuman perlu brand, kita simpan di sini. Ya kan? Inilah tujuannya podcast kita. Ya. Itu langsung Dinda. Nanti suatu saat sudah berkembang lagi, apa yang produk bisa diproduksi, kita akan promosikan sebagai media kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka naik kita manja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Bukan gitu. Karena naik kita manja. It's not a game, it's a rich thing.